Marina gini-gini gitu. Saya nggak tahu ngomongin apa ya. Sesar gitu. Gitar atau apa ya. Oh itu tali gitar gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini deformasi masa kini, ya. Jadi kalau kita lihat, memang Sulawesi itu sebagian besar sedang bergerak ke arah sana. Ya, ini panah ini menunjukkan 33, 46, 44, 45 itu hasil pengukuran GPS di posisi ini. Jadi di sini ditaruh stasiun, ini diukur. Merah biru. Ini dalam milimeter per tahun. Arah pergerakannya Pak? Ya, merah biruannya untuk menunjukkan skalanya aja. Oh, Skala panjangnya, ya. Yang paling cepat itu yang kuning. Ini bisa sampai 89 mm per tahun. Jadi 8,9 cm, hampir 10 cm per tahun bergeraknya. Itu cepat itu. Manado itu ya? Ya. Ada Pasifik. Itu yang bikin kepalanya agak gitu. Ya, bisa jadi ya. Peang. Bisa jadi. Oh, lu cerdas Kak. Yang 53. Nomor 53. Bukan nomor itu. Oh, ini bukan nomor. Kalau nomor Milimeter per tahun. ini kalau nomor lo cari nomor 1 kagak ada. Nomor bis. Nomor 1. Bukan nomor bis. Ini tingkat kecepatan laju. Laju ini. Jadi tingkat kecepatan. Bukan 69. Ini 53 mm per tahun. Ini nanti bisa jadi tiren-tiren lagi Pak. Kan kecepatannya Iya. beda Pak, pecah. Bisa memisahkan teran. Jadi kalau kita lihat, ini kan Sulawesi Selatan kan kecil-kecil nih. Ini 8, ini 6, 10, 16, ini juga kecil-kecil gitu ya. Berarti ini area sekarang ini jadi sebagian utara dari Sulawesi yang cepat gitu saat ini. Ya. Redo ini. Lihat aja dari jauh Redo. Ya. Nah, ini cepat. Nah, sebagian kalau kita lihat, nah ini nih. Ini kan Sesar Palu nih. Sesar Palu juga termasuk cepat. Karena itu yang nomor 2 tercepat kalau di Sulawesi ya. Kita ngelihat itunya gitu, arah-arahnya. Jadi ini satu bukti bahwa Pulau Sulawesi itu bergerak. Awak punya ekstrapolasi nggak? Kira-kira 10 juta tahun. Kalau untuk Sulawesi nggak punya Pak, tapi kalau tetap ya akhirnya dia akan pisah. Jadi kalau kita ekstrapolasi ini, sebagian ini akan pisah ke sana nantinya, gitu ya, akan melawan. Yang sebenarnya kalau Selat Sulawesi, si Laut Sulawesi itu mekarnya tuh ke sini. Tapi kayaknya itu sudah mulai diredam oleh gerakan Pasifik. Jadi Samudra Pasifik yang dari timur itu bergerak lebih cepat, lebih kuat. Nah ini Jadi kemudian kayak nyeret apa ya? nyeret. Ya kayak yang ini kan ke arah sana, ini jadi ke arah sini. Iya. Seret. Jadi artinya sebagian ini akan hilang. Bisa gabung ke Ankara. Hah? Iya. Nanti aduk. Oh itu baru pamer. Kalian tolong lah. Induk baru Pak, baru. Pak, ini kan kalau dilihat tunjukin yang tadi apa Pak, yang awalnya Sulawesi itu kan yang kaki ini aja kan? Iya, iya. Dia lebih apa? Lebih stabil. Iya. Lebih stabil. Kan Jadi sisi yang utara secara aktif. Jadi kalau tadi Pak Anes nanya ekstrapolasi ke beberapa juta tahun ke depan, yaitu sisi itu akan kita bisa hitung kok. Jadi putus kan? Kalau tetap ya putus Pak. Nah kalau kita ingat, ini kan tadi nyambungnya di sini kan? Ya. Sekarang putus lagi. Itu putus lagi. Itu yang tadi saya bilang luka lama terbuka lagi. Saya tuh. Enggak, udah bayar. Udah sembuh ya? Cuman Luka yang lama ini terbuka dari- lagi gitu. Jadi ini dulunya kan juga sesar kan? Sesar Palu dulu nyambung ke sini kok. Sekarang kebuka lagi. Berarti sejarah. Sejarah terulang, siklus berulang. Kalau yang kuning dari mana Pak ya? Kuning kan emang dorongan dari sini semua. Hanya ini paling cepat karena ini paling timur kan? Dia tadi kan udah bilang. Iya betul. Pak, kalau dibanding dengan pulau-pulau lain di Indonesia bagaimana Pak? Ini paling cepat Pak. Sisi timur laut Indonesia itu paling cepat bergeraknya. Timur laut Indonesia itu yaitu Sulawesi ini, Halmahera, Papua Utara. Kalau Itu paling Cimandiri itu cepat bergerak. tadi Sesar Cimandiri berapa? Oh, Sesar Cimandiri paling hanya 10 mm paling. Kalau Lembang hanya Sesar- 2 sampai 3 mm. Sesar Nah, ada udah 23 ya? 23 Tahu ya? 22, 23, 24. kategorinya biru, hitam, kuning, lawan. Ini Erni bikin ini. Oh, merah. Di bawah merah. Oh. Kenapa? Erni bikin ini. Kebencanaan Pak. Iya, Pak. Oh, katanya mau bikin proposal. Enggak, Erni bikin tulisan tentang itu Pak. Dia tentang tata ruang kebencanaan beliau ambil tanah yang di Palu Pak. Nanti dipresentasiin aja Marina Martini. Siapkan bahannya. Siapkan bahannya. Sebelum masuk presentasi sini. Nah, jadi tadi Entes nanya ya, Lembang tuh di bawah ini, di bawah 6. Di bawah yang paling rendah. Itu Lembang. Ini yang paling aktif. Jadi kalau dari angka ini bisa dibilang paling rentan terhadap gempa, bagaimana? Saya
yang di sekitar Palu. Yang Palu. Nah itu sambungannya Palu gitu. Nah makanya sambungannya itu Palu gitu. Sambungannya di sini. Tadi kita lihat kan ini kan nyambungnya di sini tadi kan. Waktu evolusi kan. Dan sekarang ternyata itu yang paling sempat didorong. Nah, terus kita lihat ini bergeraknya emang ke arah sini sekarang umumnya gitu. Kenapa? Jadi sekarang itu kenapa rata-rata bergerak ke sini? Karena yang aktif sekarang nahan tuh yaitu dari Australia naik ke utara kan, dari Pasifik dorong ke sini. Akibatnya resultannya ya ke sana. Jadi sebenarnya bukan mengulang kembali, emang melanjutkan Bisa jadi. jalanannya kan. Iya. Hanya dia udah nyambung, sekarang kebuka lagi gitu. Ini kan bukan artinya dalam artian benar-benar bergerak 5 cm bergeser, bukan kan? Bergerak iya. Iya. Bergerak 5 cm. 10 cm bergeser ini. Iya. Bisa. 10 cm per tahun bergeser. Jadi Ini 5 cm. Jadi biasanya Ini eh, 5 cm, Pak. ya ini 5 cm. Jadi cara ngukurnya gini. Yang nama GPS, mereka ngukur di sini pakai stasiun. Nanti dia tahun berikutnya selama 10 tahun diulang lagi. Jadi dia itu kan yang namanya GPS itu bisa ngukur per milimeter bergeser bisa. GPS yang ini ya, GPS yang pakai bangunan ya. GPS bumi. Yang itu bukan GPS yang ada di HP ya. itu kan resolusinya paling berapa meter gitu ya. Gempa mulu tuh. Jadi yang paling bergerak cepat Ini Badan Geospasial, nah, BGI, 10 cm. Bapak Surtanal. Iya, Bergerak. 10 cm kan? Iya bergerak setahun. Manado itu. Kampungnya Pak Anies nanti jangan 10 tahun lagi udah nggak. nyambung ke Nyambung ke Kaltara, ke Sabang. nyambung ke Kaltara atau ke Mindanao sana. Jadi itu juga pulau Pulau. Pulau Sula, atau ke Berau. Nah itu ya. Nah dari situ, nah sekarang kita lihat nih, ini kan sambungannya di sini nih. Ya, tadi kalau dia bergerak aktif sekarang di sini. Sesar-sesarnya gede. Nah, ini kalau kita lihat di Google ini kelihatan banget nih. Tuh. Ya, ini sesar Palu-Koro kita. Nah, ini sesar Palu-Koro nih. Sebelah ya kan. Nah, ini lembah Palunya nih. Nah, ini kota Palu di sini. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini Palu di sini banget tuh. Nah, ini gempa yang kemarin nih. Ya, gempa yang 28 September di sini nih. Sebenarnya dia di tebing. Nah, di sini nih kalau kita lihat di daratan kan. Dan itu strike slip. Jadi dia mendatar. Jadi nggak ada orang mengira dia akan bikin tsunami. Karena kalau dari secara umum, yang namanya gempa bikin tsunami itu ada 4 syarat secara klasik. Pertama dia harus dangkal. Jadi di bawah 30 km. Kenapa dangkal? Karena kalau sesar yang dangkal dan kuat, itu kekuatannya harus di atas 7 magnitude. Nah kalau dia dangkal dan kuat, dia akan nyodok ke atas kan gitu kan. Jadi sampai ke permukaan gitu. Si sesarnya itu, patahannya itu. Nah terus kemudian harus terjadi di laut. Ya, jadi sumbernya harus di laut. Jadi itu dia magnitude-nya di atas 7, terus dia harus di bawah laut. Ya, sumber gempanya. Terus dia harus dangkal di bawah 30 km. Terus dia ini apa namanya itu? Satu lagi. Nah, gerakan sesarnya harus tegak supaya dia bisa nyodok air laut di atasnya. Itu yang klasik. Normal atau sesar naik. Ya, normal atau naik sama aja. Pokoknya dia bergerak vertikal aja. Mengganggu kolom air. Ya, jadi mengganggu kolom air laut. Jadi kolom air laut itu dipisahkan. Tapi kemudian kita belajar gitu dari banyak kasus ini. Ini kok bikin tsunami? Pertama dia di darat. Memang di pantai. Itu yang menduga itu sudah meruntuhkan tebing. Terus kedua dia sesar mendatar, nggak ada hubungan. Apapun sesarnya kan bergetar dan itu 7 kan, 7,4 kan. Nah, itu yang terjadi justru tebing-tebing ini, yang sini kan itu rontok ke dalam laut ke bawah sini. Ya. Makanya di sini pun udah dari dulu ada blok namanya tanah runtuh. Tanah runtuh di sininya nih, di daerah Donggalanya. Ini kan Donggala di sini kan, ini Palu, ini Donggala di sini. Di sini ada tanah runtuh, makanya dulu ditinggalkan penduduknya. Tapi kan datang penduduk yang baru nggak tahu histori itu kan. Itu di situ sejarahnya. Ya, Nah, ya. akhirnya kemudian area ini runtuh dan cepat sekali gitu, mengganggu air lautnya gitu. Itu kan sebenarnya hanya keseimbangan. Semua di dalam geologi itu kan hanya permainan keseimbangan aja sih sebenarnya. Patahan, gunung api meletus kenapa? Karena kantong mamanya udah penuh. Tekanan makin gede, akhirnya dia dibuang. Itu kan jadi letusan. Hukum keseimbangan aja, begitu kosong keisi lagi. Patahan juga gitu, itu kan ditahan terus. Jadi bergerak yang tadi Aris tanya itu, bergerak 10 cm itu batuan terus menerus ketekan.
Ya, jadi nggak nganggap geser, ya gitu enggak gitu. Ya, dia kan ada hambatannya kan, bayangkan yang namanya di alam itu kan nggak mungkin garis lurus, nggak saling bertekan kan, ada bengkokan dikit kan tekan. Jadi energi potensial terbangun di situ kan. Begitu lama-lama batuan pun nggak tahan gitu. Siapa? Ya semua juga gitu ya, ditahan-tahan akhirnya retak juga kan, pecah jadi batuan. Energinya nggak hilang, kan hukum kekekalan energi kan. Jadilah energi kinetik, gempa. Nah ini yang terjadi kan. Begitu gempa, di sini gempanya pertama udah banyak yang rusak bangunan itu karena gempanya sendiri. Tapi kemudian sesudah ada gempa masuk tsunami-nya. Kalau kampung yang terkena likuifaksi yang mana Pak? Yang mananya? Yang terkena likuifaksi di Likuifaksi di dalamnya Pak, di sini. Kan ada Nanti di daerahnya sini. pertama yang kedua di sini. Ya, nanti ada fotonya di situ. Nah ini nih. Ya. Jadi di sini runtuhnya nih. Jadi pusat gempanya itu di sini kira-kira, ya. Begitu getaran gempa dengan 7,4 magnitude itu udah kuat ini. Jadi 7,4 itu namanya ukurannya magnitude ya, logaritmik gitu. Jadi setiap perbedaan itu 10 kali lebih kuat. Jadi kalau kita punya magnitude 5 dengan 7, yang 7 itu 100 kali lebih kuat. Karena 2 kali bedanya kan. Jadi logaritmik 10 kali 10 gitu. Jadi dari tahun 6 dengan 8, yang 8 itu 1000 kali lebih kuat logaritmik. Nah, ini runtuh ke sini, akhirnya masuk ke sini semua. Di sini udah rusak. Ya, di sini udah rusak. Nah, ini air ini yang tergenang nih, air genang yang semua. Ya, ini destroy nih. Ini damage ya. Maaf Pak, tadi Ya. kan di Donggala kan adanya sebelah baratnya. Sebelah barat. Tapi yang runtuh di sebelah timur. Ya. Tapi semua kan sama Pak. Terdampak semua. itu yang merah di bawah itu apa? Ini daerah Balarwa apa ini? Balarwa ini yang likuifaksi terparah di sini. Di Balarwanya. Tapi ini Pak kelihatannya bener ya, ini kan yang terdampak sini segini, tapi ini sebelah sini. Iya. Artinya airnya berarti Nah, itu frontal. Karena frontalnya di sini. Cuma ngulangerin aja tadi gini Pak. Saya ingat saya yang diomongin apa ini? Saya salah juga. Kayaknya kan. Nah, ini nih. Ini yang disebutnya dengan ini nih, likuifaksi nih. Ini likuifaksi kayak gini. Jadi ini hilang semua gitu. Kan sempat ada beredar video ya yang pohon kelapa jalan sendiri. Ya, geser. Itu dalam proses lagi tenggelam. Saya pikir itu sesar pendatarnya bergerak gitu kan. Waktu saya lihat pertama itu videonya itu ternyata enggak gitu. Itu memang bergerak. Nah, itunya si tanahnya tuh udah mulai ambles. Jadi daya dukungnya tuh hilang. Nah, jadi likuifaksi itu kayak gitu karena dulunya ini daerah Lembah Palu kan. Kalau kita kembali ke sini. Nah, ini kan sungai nih. Ini Lembah Palu. Nah, kalau ke sini coba. Nah, ini kelihatan. Ini kan sedimen muda nih, yang warna kuning semua nih. Kan di sini banyak sungai. Ini sungai. Dari bukit-bukitnya sungai semua kan ini coba kelihatan. Nah, ya. Ini Lembah Palu nih. Apa? Nah, ini di sini nih. Itu dia belum terkonsolidasi. Begitu dia kena sesar. Jadi di bawah itu ada sesar gitu. Ada sesar. Nah, begitu sesar itu bergerak, itu bisa menghilangkan kohesi. Jadi yang tadinya batuan-batuan itu saling punya daya ikat, kohesinya hilang. Karena digetarkan. Begitu kohesi hilang digetarkan, antar butir batuan kehilangan kompaksi. Dulunya kan itu tanah air kan, sedimen itu jadi keras kan. Nah itu kehilangan semua. Akhirnya apa? Keluar lagi sedimennya, airnya keluar semua. Jadi terpisahkan di situ. Ya. Jadi encer. Jadi kayak bubur aja gitu. Jadi ngebubur lagi. Udah kehilangan daya dukungnya kan. Makanya pohon pun runtuh, rumah runtuh masuk. Nah ini yang gambarnya tadi gitu. Ini hilang semua. Satu. Ini kan udah runtuh tuh. Punya masjid nih, udah runtuh kelihatan. Ini kan makin kesini. Masuk. Ya. Nah, itu timingnya terhadap gempa pertama berapa dalam sekon? Hampir bersamaan. Di waktu yang sama. Gempa dulu. Iya. Jadi saling menyusul semua gempa ini. Artinya tidak akan kalau sebelum mencapai kesetimbangan dia akan tetap terus seperti ini Pak. Iya. Tetap terus. Tapi memang harus ada getaran dulu. Karena getaran itu yang menghilangkan kohesi antar batuan. Digoncang. Nah itu tidak akan terjadi kalau di sedimen yang kompak. Jadi ada beberapa syarat. Sedimennya tidak terkonsolidasi,
terus dia digetarkan oleh sesar. Apalagi di bawahnya kan, di bawahnya air tanah keluar semua gitu. Jadi ini akan ini seperti gitu. Nah ini beberapa gambar karena kegempaan ini. Jadi bisa dilihat ya, ini jalan seatap nih. Ya, ini kan atap nih. Ini jalan udah naik ke atas atap. Gitu. Nah itu biasa. Ini juga sama, jalan ada yang naik. Itu kan sebenarnya proses geologi gitu. Ada yang runtuh, ada yang naik. Jadi biasa kalau di dalam kegempaan itu ada yang naik, ada yang tenggelam. Nah, itu yang terjadi. Okay. Kenapa? Nah, ini kalau kita lihat, nah ini peta kegempaan nih. Semakin warnanya gelap tuh semakin bahaya. Ya, coba lihat Sulawesi kan gelap kan? Oh ini paling aman. Ya, Kalimantan selalu paling aman. Ini nih. Bangkok aman Bangkok ada itu, ada Red River Fault. Di bawah Semenanjung Korea nggak merah? Ya itu kan ada sesar gede gitu. Ada sesar Rembang zone. Nah ini gelap ini kan. Ini kalau kita lihat ini mengikuti sesar mendatar Palu. Yang ini. Ya. Nah jadi kalau aman tuh di sini gitu, Pontianak, Palangkaraya apalagi. Ya, itu paling aman daerah-daerah ini. Berarti Riau aman ya? Riau aman, biru kan ya. Nah ini yang tsunami nih. Tsunami-nya pun kita lihat juga sudah nih. Ini kan Palu juga sama nih. Ini Palu merah ya. Ini lampu lalu lintas merah yang tinggi, yang kuning sedang, ini rendah. Sama Kalimantan juga, oh ini rendah semua gitu. Jadi jangan khawatir masuk ke sini. Ini juga oke, semua Belitung juga sama utaranya ya. Ini sisi kalau kita lihat sisi selatan Indonesia Timur banyak. Karena Indonesia Timur kan banyak lautnya kan, pulau-pulau gitu. Jadi kalau kita lihat ya ini bahaya semua. Nah termasuk kita yang lihat kemarin ini di sini nih. Lembah Palu merah. Kan itu daerah sesar, bisa terjadi kegempaan juga. Tapi hebat tahun 2005, paling itu sesar mendatar dia tahu ya, tapi Ya, sesar aktif aja kayaknya. sesar aktif. Ini simulasi Pak ya? Bukan simulasi, ini dari potensi geologinya. Dilihat dari bentuk pantai. Biasanya kalau bentuk pantainya yang berbahaya itu kalau bentuk pantai yang corong. Jadi menyempit ke arah kotanya gitu. Baik, sekarang kita lihat yang itu ya, yang kedua. Tapi kita lihat dulu ini nanti kita ke sini. Nah ini, coba kawan-kawan lihat ya. Ini nanti kita kan akan masuk ke leang-leang nih, ke cap-cap tangan nih. Memang ini di jalurnya gitu. Ini kalau kita lihat, ini di jalurnya. Ini jalur modern human migration ya. Dari sini kan dari South Africa keluar. Nah ini kan di jalurnya. Jadi nggak heran kenapa belakangan ditemukan di gua-gua di Mangkalihat dan di Sulawesi itu ditemukan ini cap tangan yang tua. Itu sama lah gua di Australia Utara kan juga ada. Iya, di sini udah nyampe di sini di 50.000 tahun. Di sini nyampe ke sini di 45.000, nyampe ke ujung sini gitu. Jadi ini perlintasan gitu. Nah, terus kalau kita lihat ini kan dari National Geographic, ini dari pemetaan genom, dari DNA. Nah, kalau kita lihat dari pemetaan dari lembaga Eijkman, ini nih. Nah, sama kan ini, lembaga Eijkman juga memetakan yang sama nih. Nomor 1 nih, yang nomor 1 ini nih. Migrasi pertama dari daratan Asia terjadi sekitar 60.000 tahun. Ini dari DNA manusia sekarang di Indonesia nih, disusunnya oleh lembaga Eijkman. Jadi ini jalur nih, yang ini nomor coklat ini. Ini masuk ke Mangkalihat, sekarang masuk ke leang-leang di sini. Campur dengan yang nomor 3 dari Formosa, Filipina Sulawesi 3.000 tahun. Kalau ini yang modern, yang sekarang. Tapi ini pernah melintas gitu. Yang pernah tinggal di gua-gua di Sulawesi Selatan yang ini, yang coklat ini. Sama dengan yang ini. Berarti nggak pernah ke daerah Sumatera jauh? Itu yang berikutnya. Ya, seperti manusia di mana di gua Pawon ya, itu kan sekitar 10.000 11.000 kan ya, itu kan yang lebih baru ya. Baik, kita sekarang ke yang kedua ya, patrogeologi atas Malaysia. Nah coba ini siapa? Aris, slide ketiga nih. Wes, ada sih jelasin. Serius? Pulang ah. Udah jam 2 Bulan ya. Wah, Aris hanya pindahin slide. Lu nggak apa-apa dah ketinggian tinggi. Kita ambil dessert. Sulawesi Pak, dia lautnya
manusia kan di belakangan datangnya. Kadang-kadang di sini nanti ada pernah jadi jembatan daratan. Itu kan sebelum 10.000 tahun yang lalu, sebelum mengatasi. Jadi yang Yang ini gede. buat di Oke, ini yang terakhir ya, presentasi terakhir. Jadi ini pernah saya presentasikan di pertemuan ahli geologi dan ahli geofisika ya, di Hagi di Makassar tuh, 7 tahun yang lalu. Ya, waktu saya bikin judul ini nih, Sulawesi Where Two Worlds Collided. Tadi kita udah tahu ya, itu teran-teran yang berbenturan gitu. Nah terus tapi di sini saya ambil implikasinya terhadap Wallace Line, biografi Wallace Line. Oke. Nah, ini yang namanya garis Wallace kali ini. Ini garis Wallace yang ini ya. Dan itu yang memisahkan fauna dari Asiatik di sini dengan Australian di sini. Yang benar-benar strictly membedakan fauna Asiatik itu adalah Wallace. Kemudian yang membedakan fauna Australian itu Lydekker Line. Nah di antara dua ini ada Wallace area namanya. Yang membedakan apa Pak? Membedakan dua fauna tadi. Jadi di daerah Wallace ini transisi semuanya. Jadi sebagian datang dari Asia, sebagian dari Australia. Tetapi kemudian terubah bentuknya. Hybrid. Ya. Bukan hybrid, jadi dia modify sendiri. Mereka nggak kawin. Nggak kawin. Ya. Tapi mereka berevolusi, beradaptasi. Jadi endemik. Jadi datang dari Asia, datang dari Australia, tapi kemudian terubah sendiri di tempatnya. Nah itu tidak terpisah dari pulau-pulaunya, karena pulau-pulaunya kecil-kecil kan, dan itu menjadi border buat mereka waktu datang ke sini. Nah pulau-pulau kayak gini kan. Nah kita di sini menemukan gajah, ada di Sulawesi gajah, ada sapi, ada banteng, harimau kita belum tahu. Ya tapi semua bentuknya terubah. Ya begitupun yang dari sini datangnya gitu. Kanguru ada, tapi di sini jadi kanguru kerdil gitu misalnya. Ya beda dengan kanguru-kanguru di sini. Gede-gede raksasa, kalau ini jadi kerdil. Di Rinca juga ada kayak emu di Australia. Emu ya, ada kayak gitu. Nah itu Wallacea namanya. Daerah transisi di sini. Ada yang namanya garis Weber di sini kan. Coba kita lihat tadi ya. Tadi kalau dilihatnya ada garis Weber. Nah ini garis Weber. Garis Weber itu menunjukkan di sinilah berlokasi fauna-fauna yang 50% dari Asia, 50% dari Australia. 50%-nya. Tapi udah dalam bentuk modified. Karena itu tidak heran di area ini ya, di sini bisa disebut 60% endemik semua hewannya. Jadi endemik itu tidak ditemukan di tempat lain selain di situ. Nah, sekarang kita paham kenapa gitu ya. Sebenarnya ini penelitian Alfred Russel Wallace tahun 1859. Ini belum ada garis Wallace. Garis Wallace itu ditaruh oleh para ahli-ahli yang lain pada tahun 1863. Tapi paper yang bikin Wallace itu dikemukakan oleh Wallace di hadapan pertemuan Royal Society. Walaupun Wallace bukan ahli, tapi dia karena banyak penelitiannya di sana, dia diundang untuk bicara di pertemuan ilmuwan zaman dulu di Royal Society di Inggris. Itu kan namanya Royal Society ya, grup bangsawan semua kan, tapi bangsawan-bangsawan yang ilmuwan. Wallace kan bukan ilmuwan, dia kan hanya pekerja, pengumpul. Tapi dia diundang bicara. Tapi Wallace waktu itu ngomong begini. Ini kan dari papernya langsung nih, ya. The Australian and Indian regions of zoology are very strongly contrasted gitu. Beda ya. Indian itu yang maksudnya adalah Asia. In one of the marsupial itu yang hewan berkantung yang dari Australia, order constitute the great mass of the mammalia gitu. Ini ada North Australian. Terus dia bicara fakta-fakta itu. Nanti dia bilang gitu. Facts such as this can only be explained by a bold acceptance of vast changes in the surface of the earth. Nah itu udah masuk biologinya ya. Jadi dia udah memandang di situ. Ini jelas berhubungannya. Saya kasih tebakan itu udah bicara tentang biologi. Walaupun waktu itu dia belum ada tentang biologi yang masif seperti sekarang. Tapi Russel Wallace, Alfred Wallace sudah menduga itu penyebabnya biologi. Karena bentuk-bentuk bumi ini. Waktu itu pun pemetaan kan belum secanggih ini kan. Dan Wallace pun belum melihat ini laut dalam, lain belum tahu. Gitu.
Tapi dia menduga dia udah mulai ke arah sini. Ya. Nah, ini kira-kira sekarang coba ya kita lihat ya. Nah, waktu itu pun kita udah lihat nih tahun 1876 ini Alfred Russel yang nulis nih. Ya, dia udah sudah menjelaskan tentang perbedaan fauna di sini. Dia pun udah narik garis ini nih. Ini kan 1876 udah ada di batas di sini nih. Ini kalau saya besarkan